Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan untuk kita bersama. Bapak, ini kesempatan yang luar biasa buat saya, terutama secara pribadi dan secara keluarga, karena anak berkebutuhan khusus ini ada di sini sekarang. Tapi sekarang lagi bersembunyi, nggak tahu ada di mana. Ini luar biasa. Jadi berbeda cerita kalau tadi mengenai diabetes, mengenai hipertensi, penyakit degeneratif, kanker dan lain sebagainya. Sekarang justru ini menjadi daya tarik tersendiri buat kita. Karena kadang-kadang ketika kita berbicara di sini, ini langsung turun nih nilainya. Anak berkebutuhan khusus seolah-olah tidak mungkin survive, seolah-olah udah hands up betul-betul, udah hopeless, tidak mungkin cerita. Jadi memang ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Makanya mudah-mudahan silaturahmi hari ini, karena walaupun bagaimana kita tidak mungkin bisa silaturahmi hari ini kalau bukan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha luar biasa, sehingga betul-betul ini menjadi catatan tersendiri. Jadi kalau hari ini kita bisa hadir, kemudian kita bisa saling berbagi, mudah-mudahan akan bisa mendapatkan. Karena ternyata angka ini juga luar biasa di hadapan kita. Kita selalu melihat betapa seolah-olah, dalam tanda petik ya, seolah-olah adalah kesulitan yang tinggi sekali. Nah, makanya mudah-mudahan diskusi nanti, mudah-mudahan nanti penyampaian ini akan menjadi inspirasi buat kita. Jadi saya ingin ini merupakan bahan. Sekali lagi, ini adalah merupakan bahan untuk kita diskusikan, untuk kita renungkan. Apalagi sekarang kita sudah hampir semua atau banyak sekali yang sudah mengenal dengan bioresonansi terapi, dan hasilnya ternyata luar biasa. Tepuk tangan buat Jenionya. Baik Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya dibantu. Sekali lagi, ini luar biasa. Saya kalau melihat ini ketawa sekarang saya bisa ketawa terus terang. Tapi ketika lahir, sekali lagi ketika baru lahir, dokter anak yang menyampaikannya saja sudah kelihatannya sudah ada keraguan yang tinggi sekali. Jadi si kecil ini lahir kok lama sekali ya, dan satu-satunya anak yang harus dioperasi. Yang lainnya adalah spontan semua, tapi anak ini lahir harus dengan sesar. Sekali lagi, harus dengan sesar, sehingga otomatis nunggu kita. Biasanya cuma selesai sebentar, ini nunggu. Ada apa di dalam? Kok lama sekali? Kok tidak keluar-keluar juga? Kok tidak selesai juga? Jadi lahir dengan ada kesulitan. Karena ketuban pecah duluan, maka dia harus disesar. Dan otomatis anak yang spesial ini tidak mungkin berbarengan dengan ibunya. Dia harus masuk NICU. Jadi otomatis hari pertama saja udah pasti menjadi satu kebimbangan, satu kekhawatiran yang tinggi. Hadir, dia bisa menjadi penyintas atau tidak, bisa survive atau tidak. Jadi si dokter anak, terutama kalau sudah lahir, berarti kepegangannya adalah dokter anak. Dokter objin sudah tidak bicara lagi, sudah lepas. Tapi alhamdulillah ternyata ada satu keyakinan kuat baik dari pihak rumah sakit, dari dokter anak maupun kita. Jadi lahir di rumah sakit dengan sesar, tapi tidak berlama-lama, tidak berlama-lama juga di NICU. Langsung pulang. Dari kepulangan ini maka ceritanya akan berbeda nih, panjang sekali. Karena ternyata sangat-sangat berbeda dengan kakak-kakaknya. Ini sudah ada sudah ada 5 yang sudah kita lihat, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, terutama perempuan ini sama-sama perempuan, ternyata memang beda sekali. Dari nangisnya, dari matanya, setiap nangis langsung biru. Kita sudah di sana udah mulai betul-betul diuji. Jadi hari-hari pertama itu ujian yang berat banget buat seanak dengan kelahiran Down syndrome. Lahir di tanggal 27
Juli 2011. Slide berikutnya, mudah-mudahan akan bisa membantu Mas Luis. Jadi Down syndrome ini sangat populer sebetulnya karena memang gangguan daripada DNA, gangguan dari kromosomnya. Jadi kita tidak bisa ada penolakan di sana. Bisa, ini yang paling banyak adalah trisomi 21. Jadi kromosom itu berpasangan, tapi dia jadi lebih. Ada yang lebihnya 1, ada yang lebihnya 2. Jadi kalau 1 berarti trisomi, kalau 2 berarti tetrasomi karena dia lebih jadi 2, jadi 4. Tadinya harus 2 berpasangan, tapi jadi 4 tetrasomi. Dan ada yang cuma 1, tapi yang 1 sangat jarang sekali. Ini salah satu contoh. Yang terbanyak hampir 90% lebih adalah dengan trisomi 21. Jadi di DNA 21-nya ini, di kromosom 21-nya ini memang ada diberikan sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang beda. Dan ternyata mengakar semua. Nah, umumnya, makanya balik lagi ke kalimat yang tadi, umumnya adalah ketika kita berbicara ABK, apalagi tadi sudah tersampaikan, anak berkebutuhan khusus, seolah-olah anak ini memang harus dispesialkan, itu yang pertama, dan seolah-olah tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi harus butuh orang lain, butuh orang lain, butuh orang lain. Ini yang pada akhirnya membuat satu pelajaran buat kita. Jadi saya berharap ke depan ketika kita ada kasus-kasus dengan ABK, maka tolong jangan langsung dikategorikan ini akan luar biasa butuh bantuan orang lain. Ternyata justru kita yang butuh. Jadi ternyata kita yang butuh betul-betul bahwa kita butuh belajar lagi di yang spesial seperti ini. Jadi Down syndrome memang luar biasa. Saya merasakan sekali, jadi beda dengan kakaknya, beda dengan orang lain, beda dengan orang yang normal. Tapi pembelajarannya sangat luar biasa. Silakan slide berikutnya, Mas Luis. Ini juga sama, silakan berikutnya. Nah, dari sisi muka itu memang dia lebih datar, lebih flat. Kelihatan sekali kalau udah kita ngelihat itu flat sekali, dan di antara